Pernah nggak kamu ketemu orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi setiap kali dia hadir, suasana langsung terasa lebih hidup, orang-orang betah di sekitarnya, suasana jadi cair, bahkan tanpa sadar semua merasa nyaman dan ingin deket terus sama dia. Bukan karena dia paling ganteng atau cantik, bukan juga karena dia kaya atau punya jabatan tinggi, tapi karena dia punya humor yang tepat. Humor itu sebenarnya senjata sosial yang luar biasa ampuh. Lewat humor, kamu bisa bikin orang merasa senang, menurunkan ketegangan, bahkan diam-diam bikin mereka terobsesi dengan kehadiranmu. Masalahnya banyak orang salah kaprah soal humor. Ada yang maksa pengen lucu tapi malah garing. Ada juga yang niatnya bercanda, tapi ujung-ujungnya bikin orang lain sakit hati. Padahal, kalau kamu tahu cara mainnya, humor bisa jadi jalan pintas untuk bikin orang nyaman, dan ketagihan berada di dekatmu. Nah, kali ini kita akan bahas 6 trik. Humor yang diam-diam bisa bikin orang terobsesi sama kamu. Dan kita mulai dari trik pertama. Trik pertama adalah humor ringan yang sesuai dengan situasi. Humor bukan berarti harus selalu bikin orang ngakak terbahak-bahak. Kadang, humor sederhana yang pas dengan keadaan justru lebih efektif. Misalnya, lagi nongkrong bareng temen, tiba-tiba ada motor lewat knalpotnya berisik banget. Daripada hanya diam, kamu bisa selipkan komentar kecil seperti, "Wah, knalpotnya kayak lagi konser tunggal ya." Sederhana, tapi bisa bikin semua orang nyengir. Kuncinya adalah jangan memaksa. Humor ringan yang spontan dan sesuai momen akan terasa natural, bukan dibuat-buat. Dan inilah yang bikin orang merasa nyaman, karena kamu bisa menghadirkan tawa tanpa berlebihan. Trik kedua adalah humor observasi. Humor ini muncul dari cara kamu memperhatikan hal-hal kecil di sekitar, lalu mengubahnya jadi bahan candaan yang segar. Kelebihan humor observasi adalah, kamu nggak perlu paksain diri jadi lucu. Kamu cukup peka dengan apa yang terjadi dan meresponsnya dengan komentar cerdas. Misalnya, kamu lagi duduk bareng teman di kafe, lalu pelayan lewat sambil bawa banyak gelas hampir tumpah. Kamu bisa bilang, "Wah, kalau ada lomba keseimbangan dia udah juara sih." Kalimat singkat, sederhana, tapi bisa bikin orang lain ikut tertawa karena mereka juga melihat hal yang sama. Atau contoh lain, ketika lagi hujan deras dan semua orang ribut soal banjir, kamu bisa nyeletuk, "Tenang aja, sebentar lagi kita bisa buka cabang wisata arung jeram di depan rumah." Humor observasi ini bikin kamu terlihat cerdas, karena kamu bisa menangkap momen yang sama dengan orang lain, tapi menyampaikannya dengan cara yang ringan dan menghibur. Dan inilah yang bikin orang mulai merasa, kok kalau ada dia suasananya jadi lebih asik ya? Itu tanda awal orang mulai betah, bahkan bisa jadi terobsesi sama kehadiranmu. Trik ketiga adalah humor yang melibatkan diri sendiri, atau sering disebut self-deprecating humor. Mungkin kamu pernah lihat orang yang bisa ketawa dengan dirinya sendiri, entah karena salah ngomong, jatuh kecil, atau melakukan hal konyol tanpa sengaja. Orang seperti itu biasanya lebih mudah disukai, karena mereka nggak gengsi untuk mengakui kekurangan dengan cara yang lucu. Misalnya, ketika kamu salah baca kata saat presentasi, kamu bisa bilang sambil senyum, "Wah, ini kayaknya lidah saya lagi mogok kerja nih." Atau ketika temanmu bilang kamu agak telat datang, kamu bisa menanggapi dengan santai, "Iya, jam tangan saya kayaknya masih pakai zona waktu Mars." Candaan yang melibatkan diri sendiri ini bukan merendahkan diri, tapi menunjukkan kalau kamu punya kepercayaan diri yang sehat. Kamu nggak takut terlihat manusiawi, dan itu justru bikin orang lain merasa dekat denganmu. Karena pada dasarnya, orang-orang nggak suka dengan sosok yang terlalu sempurna. Mereka lebih nyaman dengan orang yang bisa mengakui kekurangan, tapi tetap membungkusnya dengan humor. Ya, dan ketika kamu bisa melakukan ini dengan natural, orang akan semakin betah berada di dekatmu, karena mereka merasa kamu ringan, apa adanya dan menyenangkan. Trik keempat adalah humor yang membangun, bukan menjatuhkan. Ini sering banget dilupakan orang ketika bercanda. Banyak yang berpikir, kalau bikin lelucon dengan menertawakan kekurangan orang lain itu lucu. Padahal, yang tertawa biasanya cuma sebagian, sementara orang yang jadi bahan candaan bisa merasa tersinggung, sakit hati, bahkan diam-diam menjauh. Kalau tujuanmu adalah bikin orang nyaman dan akhirnya terobsesi sama kehadiranmu, maka humor yang seperti itu justru jadi bumerang. Kamu akan terlihat menyenangkan di luar tapi menyakitkan di dalam. Humor yang membangun artinya kamu bisa bikin orang lain tertawa, sekaligus merasa dihargai. Contohnya kalau ada teman yang baru potong rambut agak aneh, kamu bisa memilih untuk bercanda positif. Misalnya, "Wah, gaya rambut baru ini kayaknya spesial banget. Cocok buat model iklan sampo." Kalimatnya tetap ada nuansa lucu, tapi nggak menjatuhkan. Justru bikin dia merasa percaya diri dengan hal yang sebenarnya bisa jadi bahan minder. Atau, kalau ada teman yang sering telat datang, daripada bilang, "Kamu tuh jamnya rusak ya," kamu bisa bilang, "Kita harus bikin kalender sendiri nih khusus untuk jam datang kamu." Humornya tetap kena, tapi terdengar lebih ringan dan nggak menusuk.
Kenapa humor membangun ini penting? Karena orang akan selalu mengingat perasaan yang kamu tinggalkan. Kalau mereka tertawa tapi merasa sakit hati, mereka nggak akan ingin terlalu dekat. Tapi kalau mereka tertawa dan merasa dihargai, mereka akan ketagihan dengan suasana yang kamu bawa. Humor yang membangun bisa jadi daya tarik besar, karena kamu bukan cuma bikin orang ketawa, tapi juga bikin mereka merasa aman. Dan rasa aman ini yang sering jadi alasan orang diam-diam terobsesi denganmu. Trik kelima adalah humor dengan timing yang tepat. Timing itu ibarat detak jantung humor. Kalau salah waktu, leluconmu bisa mati sebelum sempat lucu. Banyak orang punya materi lucu, tapi gagal karena nggak paham kapan harus menyelipkannya. Pertama, baca suasana dulu sebelum melempar candaan. Kalau suasana tegang atau orang sedang curhat masalah berat, jangan tiba-tiba nyelipin joke yang membuat obrolan tampak enteng. Timing yang tepat berarti tahu kapan harus menunggu jeda, kapan harus langsung nembak, dan kapan harus menahan diri. Kadang justru jeda singkat sebelum punchline yang membuat orang tertawa lebih keras, karena ada kejutan kecil. Latih kemampuan untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara saat kamu sedang membaca ruangan. Perhatikan bahasa tubuh orang di sekitarmu. Senyuman kecil, alis yang terangkat, atau tatapan kosong bisa jadi sinyal apakah candaanmu bakal diterima. Humor yang bagus juga memperhatikan siapa audiensnya. Teman dekat biasanya bisa menerimanya berbeda dengan orang baru. Kalau kamu bercanda di kelompok baru, mulai dari candaan ringan dan netral untuk mengetes respon. Kalau responnya positif, perlahan kamu bisa tingkatkan intensitas atau bawa humor yang lebih personal. Tapi kalau orang terlihat canggung atau diam, itu tanda untuk mundur dan ganti strategi. Timing yang tepat juga soal frekuensi. Jangan habiskan setiap jeda obrolan dengan lawakan, karena itu bisa menguras keaslianmu. Orang lebih menghargai candaan yang muncul sesekali dan pas, daripada yang non-stop dan melelahkan. Gunakan momen alami sebagai kesempatan. Celotehan dari situasi, komentar spontan, atau callback ke lelucon sebelumnya yang sukses. Callback itu keren karena membuat orang merasa ikut dalam cerita, dan itu memperkuat ikatan sosial. Selain itu, perhatikan intonasi dan kecepatan bicara. Punchline yang disampaikan terlalu cepat sering kelewatan, sedangkan yang terlalu lambat bisa kehilangan momentum. Belajar menggunakan jeda, diam sejenak setelah setup bisa bikin punchline jatuh dengan lebih manis. Jangan lupa, humor yang berani tapi tetap peka sering dihargai. Artinya kamu bisa bermain di tepi, tapi jangan sampai melukai. Kalau suatu candaan meleset, segera lakukan repair. Minta maaf singkat jika perlu, atau luruskan dengan humor ringan yang meredakan suasana. Cara kamu merespons kegagalan justru menunjukkan kedewasaan dan meningkatkan respek orang padamu. Latihan di lingkungan yang aman sangat membantu mengasah timing. Coba bereksperimen dengan teman dekat dan minta feedback jujur. Tonton komika atau pembawa acara yang kamu kagumi dan perhatikan bagaimana mereka mengatur tempo. Banyak yang bisa dipelajari dari gaya delivery mereka. Tetap autentik. Jangan meniru gaya orang lain secara kaku karena keaslianmu sendiri yang bikin orang tertarik. Pada akhirnya, timing yang tepat membuat humor terasa effortless dan membuat orang merasa nyaman, relax, dan ingin mengulang momen itu lagi bersama kamu. Trik keenam adalah humor yang membangun kedekatan emosional. Inilah level tertinggi dari humor, karena bukan lagi soal bikin orang ketawa, tapi bikin mereka merasa nyaman dan nyambung denganmu. Humor yang membangun kedekatan itu biasanya muncul dari pengalaman bersama, rahasia kecil, atau bahasa dalam kelompok yang hanya kalian berdua yang ngerti. Misalnya, kamu dan dia pernah sama-sama salah naik kendaraan umum, lalu kejadian itu jadi bahan bercandaan yang hanya kalian berdua paham. Setiap kali kamu singgung lagi momen itu, ada rasa hangat yang muncul, karena candaan itu bukan sekadar lucu, tapi juga mengikat kenangan. Jenis humor seperti ini membuat orang merasa spesial, seolah mereka masuk dalam lingkaran kecil yang hanya dimiliki denganmu, dan percaya atau tidak, itu bisa menciptakan keterikatan emosional yang sangat kuat. Orang akan berpikir, wah, cuma sama dia aku bisa ketawa kayak gini. Inilah yang bikin mereka diam-diam terobsesi. Bukan sekadar karena kamu lucu, tapi karena kamu berhasil menciptakan dunia kecil di antara kalian. Untuk bisa sampai ke level ini, kamu perlu peka dan benar-benar hadir dalam hubungan atau interaksi. Dengarkan cerita mereka, perhatikan detail kecil, lalu jadikan itu bahan candaan yang ringan dan personal. Misalnya kalau dia pernah cerita suka telat bangun, kamu bisa bercanda. Kalau lomba tidur siang, kamu pasti juara dunia. Candaan sederhana seperti itu bisa bikin dia merasa diperhatikan, karena kamu ingat detail dari dirinya. Tapi hati-hati, jangan sampai candaanmu berubah jadi menghakimi atau merendahkan. Fokuslah pada hal-hal lucu yang membuatnya merasa diterima, bukan dipermalukan. Selain itu, humor yang membangun kedekatan
juga bisa muncul dari sikap saling mengejek, ringan, playful teasing. Bukan ejekan yang kasar, tapi sekadar godaan kecil yang membuat obrolan jadi hidup. Semisal dia bilang, "Aku nggak bisa masak, kamu bisa balas." "Tenang, aku bisa kok, pesen GoFood." Ringan, lucu, dan bikin suasana jadi cair. Semakin sering kamu membangun humor yang melibatkan pengalaman, atau bahasa khusus antara kamu dan dia, semakin kuat juga koneksi yang terbentuk. Itu seperti kode rahasia yang membuat orang lain merasa di luar lingkaran, sementara kalian merasa lebih dekat. Dan yang lebih penting, humor jenis ini nggak gampang hilang, karena berbasis pada memori bersama, bukan sekadar joke sekali pakai. Jadi kalau kamu bisa menguasai trik ini, bukan cuma bikin orang ketawa, tapi bikin mereka selalu ingin ada di dekatmu. Karena kamu berhasil membuat mereka merasa, aku bisa jadi diri sendiri kalau sama dia. Itulah kekuatan humor yang membangun kedekatan. Emosionalnya bikin orang bukan hanya tertawa, tapi juga merasa terikat.